Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Firdaus Waji selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Asmiral Aziz, Badrus Salam, Lailatul Fitria, dan Winiaswita Putri untuk mempresentasikan materi tentang tasawuf positif atau tasawuf syar'i Hamka. Yang pertama yaitu pengertian. Tasawuf positif atau syar'i merupakan hasil pemikiran Buya Hamka yang beranggapan bahwa tasawuf adalah usaha seseorang untuk memperbaiki budi dan membersihkan batin. Yang berarti bahwa tasawuf adalah alat untuk membentengi diri dari kemungkinan-kemungkinan yang membuat seseorang dapat terjatuh ke dalam kesesatan dunia dengan berzuhud. Berzuhud yaitu memegang sikap hidup di mana hati tidak berhasil dikuasai oleh keduniawian. Namun dalam ajaran ilmu tasawuf klasik, hal ini membuat pengikutnya terjerumus ke hal-hal negatif seperti membenci harta dan kekuasaan, sehingga membuat mereka enggan mencari nafkah atau enggan bertanggung jawab untuk kehidupannya di dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa tasawuf positif atau syar'i merupakan pengembangan ide dari Buya Hamka mengenai tasawuf sebelumnya yang banyak menimbulkan hal-hal ke arah negatif. Buya Hamka mencetuskan bahwa tasawuf merupakan ilmu yang seharusnya menuntun kita ke arah positif dan dapat berkolaborasi dengan berbagai aspek keduniaan yang akhirnya usaha kolaborasi tersebut juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemikiran dan ajaran tasawuf syar'i. Menurut Buya Hamka, ilmu tasawuf bukanlah sebuah tujuan hidup, melainkan alat bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertasawuf juga seharusnya dilakukan dengan tidak menolak kehidupan yang telah ditakdirkan, tetapi memanfaatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhannya kepadanya. Tasawuf modern bagi Buya Hamka ialah penerapan dari sifat qanaah, ikhlas, siap, fakir, tetapi tetap semangat dalam bekerja. Selanjutnya ada, menurut Buya Hamka, tasawuf yang layak dikenal dan diamalkan dalam kehidupan zaman modern adalah yang pertama ada bermuatan memahami, menyadari, dan menghayati zuhud yang telah ditetapkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang cukup sederhana. Yang kedua, hidup zuhud diambil dari pemahaman terhadap makna di balik kewajiban peribadatan yang diajarkan resmi dari agama Islam kepada pribadinya sendiri, karena dari peribadatan tersebut dapat diambil makna metaforiknya yang tentu saja peribadatannya yang berlandaskan i'tiqad yang benar. Terus yang ketiga, ada sikap zuhud yang dilaksanakan berdampak mempertajam kepekaan sosial yang tinggi, dalam arti mampu menyumbang kegiatan pemberdayaan umat seperti semangat dalam mengeluarkan zakat dan infak serta sedekah. Terima kasih rekan saya yang bernama Asmiral Aziz. Selanjutnya saya Badrus Salam akan membacakan materi selanjutnya, yaitu karakteristik tasawuf syar'i. Konsepsi dasar tasawuf Hamka tertuang dalam doktrin yang diajarkan dalam tasawuf positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah sebagai perwujudan jalai dan jama'i. Yang kedua, insan kamil sebagai wujud multidimensi. Yang ketiga, dunia dalam eskatologi Islam, syariat sebagai unsur integral tasawuf.
Yang keempat, hikmah sebagai alternatif terhadap sufisme anti-intelektual. Yang kelima, alam semesta sebagai tanda-tanda Allah. Yang keenam, akhlak sebagai sasaran tasawuf. Yang ketujuh, amal soleh sebagai fungsi profetis tasawuf. Selain konsepsi tersebut, terdapat karakteristik dan pemikiran tasawuf syar'i keluaran Buya Hamka. Di antaranya, konsep hawa nafsu dan akal. Sebagian besar hawa nafsu merupakan suatu hal yang dapat menjebloskan manusia kepada kesesatan dan kenegatifan. Selanjutnya ada konsep ikhlas. Ikhlas dapat diartikan dengan kata suci, yaitu melakukan sesuatu tanpa memasukkan hal lainnya ke dalamnya. Selanjutnya ada konsep qanaah. Di dalam konsep ini terkandung 5 unsur utama, yaitu menerima dengan ridho apa yang ada, berharap sesuatu yang baik kepada Allah harus dengan usaha, bersabar dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, menjauhi tipu daya. Selanjutnya ada konsep tawakal. Segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, hasilnya haruslah kita kembalikan kepada Allah. Tawakal juga merupakan bentuk usaha kita menghindari kesengsaraan atau hal negatif lain yang dapat menimpa kita. Selanjutnya ada konsep kesehatan jiwa. 4 sifat pokok konsep kesehatan jiwa yang harus dijaga, yaitu syaja'ah berarti berani karena benar dan takut karena salah. Yang selanjutnya ada ifah berarti pandai menjaga kesehatan batin. Yang selanjutnya ada hikmah berarti tahu rahasia dari pengalaman kehidupan. Yang selanjutnya adil. Terima kasih. Saya serahkan kepada teman saya yang akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu Winnie Adwita Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah perkembangan tasawuf syar'i. Dalam perkembangannya, pemikiran tasawuf yang dihasilkan oleh Hamka ini banyak diterima oleh masyarakat. Tasawuf modern Hamka tidak hanya berhenti pada masalah-masalah membersihkan jiwa yang sifatnya individualis, tetapi juga memiliki tujuan untuk mengintegrasikan Islam dan sains. Internalisasi konsep tasawuf modern yang berusaha untuk mengintegrasi sinergitas dan keterpaduan inilah yang menjadi ciri khas dan keunggulan tasawuf Hamka, sehingga cukup relevan untuk melahirkan manusia yang moderat, menjunjung tinggi keseimbangan, keharmonisan, dan keterpaduan antar satu aspek dengan aspek yang lainnya, di samping aktif, dinamis, dan spiritualis. Hingga pemikiran tentang tasawuf ini dibukukan dalam sebuah buku karya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Jadi itu dia materi dari kelompok 4 mengenai tasawuf syar'i Buya Hamka. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.